Makanya tadi kita kurang. Ini tadi saya kira sampai setengah 12 atau jam 12, ternyata enggak ya. Oke, ya saya jelaskan. Makanya ini Bu, kalau kita melihat itu dari dua kacamata, kok kasihan banget ya, orang sudah baik kok tinggal sedikit aja kok kan neraka. Naudzubillah min dzalik. Terus kok enak banget ya, dia ahli maksiat itu, membunuh orang, mabuk apa-apa, tahu-tahu meninggal tobat. Enak dong Pak Ustadz. Oke, begini, kita melihatnya bukan dari sudut pandang itu, tapi sudut pandang pertama Allah menerima taubat, yang kedua husnudzon terhadap orang lain. Kok bisa begini? Bagi kita yang insya Allah kita sering berbuat baik, saya pengen bertanya yang masalah ini ya, perbuatan manusia yang dari awal kita berbuat baik, tinggal satu hasta lagi ke surga, betul, gitu kan. betul. Terus takdir Allah menentukan kita ke neraka, itu bagaimana ya Allah, bagaimana? Jadi di hati tuh rasanya perih. Bagaimana caranya tuh kalau kita bisa menghindar dari yang betul, seperti itu? Betul. Ya. Siap. Iya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jelasin dulu. Makanya tadi kita kurang. Ini tadi saya kira sampai setengah 12 atau jam 12, ternyata enggak ya. Oke, ya saya jelaskan. Makanya ini Bu, kalau kita melihat itu dari dua kacamata, kok kasihan banget ya, orang sudah baik kok tinggal sedikit aja kok kan neraka. Naudzubillah min dzalik. Terus kok enak banget ya, dia ahli maksiat itu, membunuh orang, mabuk apa-apa, tahu-tahu meninggal tobat. Enak dong Pak Ustadz. Oke, begini, kita melihatnya bukan dari sudut pandang itu, tapi sudut pandang pertama Allah menerima taubat, yang kedua husnudzon terhadap orang lain. Kok bisa begini? Bagi kita yang insya Allah kita sering berbuat baik, jangan sampai kita itu bosan-bosan untuk menjadi orang yang baik. Jangan sok-sokan sehat, toh kita juga nggak tahu kapan meninggal, kok kita coba-coba berbuat jelek. Kenapa? Khawatirnya itu akhir hidup kita. Pertama begitu. Bagi orang yang baik itu jangan merasa aman Bu, kalau kita itu nanti ke surga. Karena banyak orang yang sudah merasa baik, terus dia merasa aman, terus dia menganggap dirinya ahli surga, menganggap orang lain ahli neraka, padahal belum tentu. Ya Bu ya, bagi kita nih ya, yang kira-kira kita insya Allah nih ya, maka jangan sampai kita putus selalu berbuat baik ya Bu ya, sampai kita meninggal. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagi orang yang sedang bermaksiat, jangan putus dari rahmat Allah. Karena sangat mungkin orang yang berbuat maksiat itu akhirnya dia husnul khotimah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi orang yang sedang bergelimang dengan dosa, bisa jadi amalnya nanti baik, dia masuk ke surga. Makanya hadisnya Sahih Muslim Bu, dikatakan dulu ada orang sebelum Nabi Muhammad tega membunuh 99 orang. Dia mau tobat, dapat hidayah dari Allah. Dia nanya, siapa nih yang orang paling pintar di sini? Ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah. Dia nanya, Pak, saya pengen taubat, bisa enggak ya? Dosamu apa? Saya membunuh 99 orang. Oh susah itu Mas, susah itu kan gitu ya. Karena dia masih jiwanya preman Pak, dibunuh juga tuh. Jadi komplit 100 orang. Dia nanya lagi, siapa nih yang lebih pintar? Ditunjukkan kepada orang yang ahli ilmu. Ditanya, dosamu apa? Saya membunuh 99 plus 1. Terus mau tobat? Iya, bisa nggak? Bisa, Allah Maha Penerima taubat. Tapi ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Kamu pindah dari tempatmu yang jelek menuju tempat yang baik. Tuh di rumah Quran Sulasmo, tiap Sabtu ada ngaji. Pindah kan gitu ya. Oke. Ternyata Bu, belum sampai tempat Bu, itu meninggal gara-gara ya suatu alasan. Misalnya nih ada orang yang belum pernah ngaji, mau ngaji di tengah jalan Bu ketabrak motor ya. Padahal belum pernah baik. Makanya sampai malaikat adab dan malaikat rahmat berdebat. Ini orang ini ahli maksiat atau ahli baik ini?
Akhirnya kata malaikat yang adab gini, oh dia belum baik karena baru mau baik. Kata malaikat rahmat, dia sudah mau baik, berarti dia jadi orang baik. Akhirnya diukur, Bu, dekatan mana tempat yang baik dan yang tempat yang buruk. Dan alhamdulillah tempat baik lebih dekat, diampuni dosanya oleh Allah. Ya Bu ya, ini yang kedua. Yang ketiga, buat kita, Bu, jangan benci orang yang berbuat maksiat, tapi benci maksiatnya. Karena banyak orang nggak adil. Ada orang berbuat maksiat nih, dia benci. Nabi, Bu, ketika dilaporin ada orang itu berzina, tidak lantas, oh kamu zina, yuk kita tonjokin, kita lemparin. Enggak. Ada orang nih, Ma'is bin Malik datang kepada Nabi, Nabi saya zina, Nabi saya pengen disucikan. Nah, Nabi bilang, kamu gila ya, pulang. Yang kedua, dia datang lagi, Nabi saya pengen disucikan, saya zina. Kamu mabuk ya, sampai 5 kali, Bu, baru diterima. Bener nggak? Bener, saya pengen taubat, Nabi. Ya sudah, sampai-sampai sahabat Nabi itu ngelemparin. Itu sahabat Nabi terbelah jadi 2. Yang satu bilang, oh orang ini meninggalnya dalam keadaan jelek karena dihukum dan dia dari perbuatan maksiat. Yang lain bilang, enggak, dia itu udah taubat, udah baik. Sampai Nabi bilang begini, kalian jangan berdebat, orang ini nih telah taubat. Kalau saja taubatnya dibagi ke seluruh penduduk Madinah, itu sisa, kalian masuk surga semuanya. Ya, makanya, Bu, kalau kita nih orang yang sedang berbuat baik, jangan kita merasa sudah aman dari api neraka. Sampai kita meninggal melafadzkan la ilaha illallah, itu baru prestasi. Ya, makanya kita berdoanya semoga husnul khatimah. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, bagi orang yang maksiat jangan putus dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, bagi orang yang sudah baik, Bu, memang biasa orang yang baik itu merasa agak suci itu biasa, tapi jangan sampai diikuti. Maksudnya begini, ada orang nih bajunya putih, kok yang lain kotor, itu biasanya menjauh, biasa. Ada orang nih bajunya kotor, kok yang lain main bola kotor-kotoran, dia wajar, menjauh itu wajar. Tapi jangan sampai kita mencela orang yang berbuat maksiat, jangan kita benci orangnya, tapi justru kita cintai, bukan karena cinta maksiatnya. Cinta itu begini, masa cinta kamu, Mbak, saya cinta kamu, saya tuh nggak rela kamu masuk neraka. Yuk berbuat baik, yuk, kan gitu, Pak ya. Karena apa? Karena orang itu kalau benci terhadap orang yang berbuat maksiat, kalau dia sudah taubat, sudah baik, masih benci orangnya. Oke. Tapi kalau kita benci maksiatnya, selama maksiatnya udah nggak ada, kita tetap cinta orangnya. Banyak orang yang benci terhadap orang yang berbuat maksiat. Emang boleh, Pak Ustadz? Bagusnya tidak dibenci orangnya, bukan berarti kita mengiyakan maksiatnya, tapi yang kita benci adalah maksiatnya.